Kaum OCD wajib lihat rumah yang satu ini. Yuk. Rumah ini berlokasi di Mulyosari dengan road jalan 2,5 mobil dengan desainnya industrial modern minimalis. Menurutku cukup bagus ya. Pagernya ini sudah pagar termasuk berkonsep industrial karena menggunakan pagar besi, plat besi. Dan kemudian pagarnya ini pagar lipat, jadi nggak makan tempat. Kalian bisa masukkan mobil, 2 mobil di sini dengan dimensi 5,35 kali 15. Rumah ini kelihatan cukup lega. Sini kalian bebas banget, kalau mau parkir 2 mobil nggak mungkin berdempet-dempetan. Oh iya, bagian atasnya ini sudah ada sentuhan elemen kayu. Jadi kelihatan banget kesan naturalnya ya. Sekarang kita lanjut di bagian dalamnya. Kalau biasanya rumah modern minimalis itu bagian terasnya ini menjorok ke depan. Kalau ini karena bertemakan industrial, jadi dia agak masuk ke dalam dan pintunya terletak di bagian samping. Yang aku suka dari rumah ini, pintunya ini loh, kalau dari depan nggak kelihatan kayak pintu masuk ya teman-teman. Ini pintunya menggunakan kayu solid dan kemudian handle-nya ini cukup unik, pakai handle yang terbuat dari besi. Lanjut ke bagian dalamnya. Ini bagian dalam bisa kalian gunakan sebagai ruang keluarga yang menyambung dengan ruang makan. Oh iya, di bagian bawah ini sudah ada satu kamar tidur yang bisa digunakan sebagai kamar tidur orang tua atau kamar tamu. Ukurannya cukup besar dan di bagian depan ini loh, ada pintu kaca yang menghadap ke depan. Pintunya itu cukup besar, jadi pencahayaannya bisa maksimal. Dan kemudian di bagian atasnya juga sudah dikasih hiasan seperti drop ceiling, jadi kelihatan semakin mewah. Lampunya juga sudah menggunakan lampu LED. Dan ceiling rumah ini cukup tinggi ya, jadi udaranya itu cukup nyaman. Karena seperti yang tadi saya bilang di bagian depan, rumahnya ini sudah dominan warna putih, jadi kelihatan bersih, elegan, dan cakep banget. Di sebelah sini ada kamar mandi, di bagian lantai 1, bisa digunakan sebagai kamar mandi orang tua atau tamu yang tadi itu. Dan yang asiknya, kalau ini pintunya ditutup, nggak kelihatan seperti ada pintu ya. Dan di sini, di bagian bawah tangga ini, ada hidden door. Kalau kalian buka, bisa kalian gunakan sebagai tempat penyimpanan barang atau biasanya kita sebut gudang. Kalau kalian tanya-tanya, bagian dapurnya di mana sih? Bagian dapurnya terletak di bagian belakang. Di bagian sini, bisa kita fungsikan sebagai dapur. Dan yang lebih asik lagi pada saat masak, ini pintunya bisa ditutup menggunakan pintu sliding door. Jadi pada saat masak, asapnya nggak sampai masuk ke dalam. Di bagian dapur ini menyambung dengan bagian service area di sebelah sini dan juga ada void di bagian atas. Kalian sudah lihat kan layout yang ada di bawah ini? Sekarang kita lanjut layout yang di bagian atas. Yuk! Seperti fasa depan yang kalian sudah lihat ya teman-teman, dipercantik dengan sentuhan elemen kayu. Di bagian tangga ini juga dipercantik dengan menggunakan granital motif kayu. Rumah ini ukurannya memang nggak terlalu besar, cuma 80 meter persegi, tapi kelihatan besar karena apa? Di bagian tangga ini sudah dikasih kaca dan di bagian samping ini juga ada kaca untuk menuju ke bagian belakang. Di bagian belakang ini, yang tadi saya bilang di bagian bawah ada void, ya ini voidnya menuju ke bagian bawah. Jadi udara yang ada di lantai bawah bisa naik ke atas, jadi semakin sirkulasi udaranya itu bagus. Di bagian belakang ini bisa kalian gunakan sebagai laundry room, dan ini tangga menuju ke tandon di bagian atas. Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur, yang satunya terletak di bagian belakang,
Kamar tidur ini bisa kalian gunakan sebagai kamar anak ya. Dan keduanya sudah ada kamar mandi di bagian dalam. Kamar mandinya menurutku cukup estetik karena menggunakan dengan perpaduan warna abu-abu, dan di bagian dekat shower itu sudah diberi seperti hiasan drop ceiling gitu ya. Jadi dikasih lampu semakin cantik. Dan di bagian kamar bagian belakang ini juga kelihatan bersih karena sudah ada kaca di bagian samping. Sekarang kita lanjut di bagian depan, yaitu kamar utamanya. Di lorong ini juga kelihatan, menurutku kelihatan cukup lega ya, karena yaitu tadi ada kaca di bagian sini, jadi nggak terlalu banyak sekat, kelihatan bersih juga. Dan ini kamar utamanya. Kamar utamanya juga sudah ada kamar mandi di bagian dalam. Kamar mandinya seperti yang ada di bawah, berwarna abu-abu dan diberi drop ceiling di bagian atas. Menurutku kelihatan semakin mewah ya. Semuanya menggunakan semitar toto. Dan di bagian lantai bawahnya itu menggunakan granitile motif kayu. Kamar utama ini ukurannya paling besar di antara dua kamar yang ada di rumah ini. Karena ukuran kamar ini menggunakan lebar rumah, yaitu lebar 5,35 dan panjangnya ini sekitar 3,5 meter. Bagian kamar utama ini kelihatan lega karena juga menggunakan permainan kaca di bagian sini. Dan di bagian atas ini juga menggunakan permainan lampu ya teman-teman. Ada lampu, nah seperti ini. Kalau nyalakan cantik banget nih di bagian kalau malam hari. Kelihatan semakin mewah. Di bagian depan ini ada balkon menghadap ke depan. Ini yang tadi kita lihat di bagian depan nih teman-teman. Ada kayu. Kayunya ini gunanya untuk apa? Untuk menghalau panas dan semakin kelihatan estetik, tapi udara itu tetap bisa masuk dari sini. Jadi udaranya nggak pengap. Ukuran balkon ini cukup besar dan di bagian sini ada sedikit lorong kecil untuk menghadap ke depan. Menghadap ke bagian jalan ya teman-teman. Jadi gimana? Kalian udah lihat kan layout dari lantai 1, lantai 2 dari rumah ini. Kalian penasaran nggak sih ingin lihat rumah ini secara langsung? Boleh, kontak ke Vero ya. Untuk survei dan detail kalian bisa klik link yang ada di deskripsi atau follow IG Vero untuk mendapatkan update properti, IG, TikTok, silakan di follow. See you di next video.